Di pesta ulang tahun ibuku yang ke-80, suamiku datang bersama selingkuhannya dan anak rahasia mereka, menuntut cerai di depan semua orang. Aku tidak berkata apa-apa, tapi kemudian putraku mengambil mikrofon dan berkata, "Pertama, saya ingin berterima kasih kepada wanita ini. Mulai sekarang, ayah saya adalah masalahnya untuk ditanggung." Aku masih mengingat malam itu dengan sangat jelas. Malam yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun yang sederhana dan elegan menjadi hari di mana seluruh hidupku berbelok ke jalan yang sama sekali berbeda. Pesta ulang tahun ke-80 ibuku, Ibu Ratnawati, diadakan di Hotel Grand Indonesia, tempat paling bergengsi di kota. Itu adalah tempat yang sering kita baca di kolom-kolom masyarakat, tapi jarang sekali kita masuki sendiri. Ruang dansa berkilauan di bawah lampu kristal. Meja-meja bundar yang ditutupi taplak meja merah tua diatur dalam 6 baris panjang. Para tamu adalah para CEO elit Jakarta, presiden bank, beberapa tokoh berpengaruh dari balai kota. Aku duduk di meja utama tepat di sebelah Ibu Ratna, memegang salinan pidato penghormatan yang sedikit hangat yang seharusnya kubacakan. Itu adalah pidato yang telah kutulis selama beberapa malam tanpa tidur. Ibu Ratna sendiri telah memanggilku ke ruang kerjanya seminggu sebelumnya. Suaranya luar biasa lembut. "Clara, sayang, ulang tahun ibuku yang ke-80 adalah tonggak sejarah. Sebagai istri dari satu-satunya putraku, dan dengan bakatmu dalam kata-kata, aku membutuhkanmu untuk menulis pidato penghormatan yang pantas." Aku hanya mengangguk, tahu betul bahwa dia tidak pernah benar-benar peduli padaku, tapi aku tetap melakukannya. Setelah 15 tahun menikah, aku sudah terbiasa dengan kepatuhan yang diam. Namaku Clara. Suamiku adalah Rio. Putra kami, Adam, berusia 14 tahun. 15 tahun yang lalu, aku menikah dengan keluarga Suryadi, dan semua orang mengatakan aku mendapatkan jackpot. Keluarga Suryadi memiliki perusahaan konstruksi besar, PT Suryadi Karya, dan sebuah rumah megah 3 lantai di Menteng. Tapi hanya mereka yang berada di dalam yang tahu bahwa pernikahan itu jauh dari dongeng yang terlihat. Aku duduk dengan punggung tegak sempurna, senyumku sopan dan terukur. Ibu Ratna mengenakan gaun desainer merah tua yang dihiasi bordir bangau perak. Rambut peraknya ditata klasik sanggul. Wajahnya tersenyum lebar malam ini, tapi aku bisa melihat kilau perhitungan yang familiar di baliknya. Dia menoleh padaku, "Clara, kamu telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun ini. Perusahaan Rio tidak akan seperti sekarang ini tanpamu mengelola segalanya di balik layar." Aku sedikit mengangguk. "Terima kasih, Bu Ratna. Sebenarnya, aku merasa merinding. Aku pernah mendengar kata-kata seperti ini sebelumnya, dan itu selalu menjadi awal dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebelum aku bisa berkata lebih banyak, pintu ruang dansa yang megah didorong terbuka dengan paksa. Suara itu bergema tepat ketika semua orang mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Setiap kepala di ruangan itu menoleh ke arah pintu masuk. Itu Rio, suamiku. Dia mengenakan setelan arang yang rapi, langkahnya percaya diri dan cepat seperti biasa. Tapi hanya butuh pandangan kedua untuk tahu bahwa malam ini tidak akan damai. Lengannya melingkari wanita lain, seorang wanita muda. Dia mengenakan gaun sutra putih yang menempel pada tubuhnya yang ramping. Wajahnya cantik, lembut. Perutnya sedikit membuncit tapi terlihat jelas. Cukup bagi mata yang jeli untuk mengenalinya sebagai kehamilan. Tapi itu bukan yang membungkam seluruh ruang dansa. Berdiri di samping mereka, memegang tangan Rio, adalah seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun. Sekali melihat wajah anak itu sudah cukup. Dia adalah Rio Mini, salinan sempurna. Suara obrolan di ruang dansa seketika padam. Keheningan begitu dalam, aku bisa mendengar detak jantungku yang panik. Rio memimpin wanita dan anak itu langsung ke meja utama. Dia berhenti di depan Ibu Ratna, dan kemudian di depan semua orang itu, dia membuat pengumuman besarnya. "Ibu," suaranya terdengar jelas. "Di ulang tahun ibu yang ke-80, saya membawa 2 hadiah untuk ibu." Desas-desus berdesir di antara para tamu. Rio menarik anak kecil itu ke depan. "Ini Rizky, cucu ibu." Dia kemudian menunjuk ke perut wanita itu, dan di sini adalah Suryadi baru yang kedua. Dia sudah 3 bulan,
Untuk sesaat, Ibu Ratna tertegun. Kemudian wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan yang begitu murni dan meluap-luap sehingga dia sepertinya lupa aku duduk tepat di sampingnya. Ya Tuhan, dia bergegas memeluk anak itu. Cucuku, dia membelai wajahnya, tangannya, hidung ini, mata ini. Dia persis seperti Rio. Ruang dansa meledak dalam bisikan-bisikan gembira yang pelan. Beberapa orang menatapku dengan iba, yang lain dengan rasa ingin tahu yang morbid. Aku tetap diam. Pidato penghormatan di tanganku kini menjadi gumpalan kertas yang remuk. Wanita muda itu membungkuk sedikit dengan sopan. Senang bertemu dengan Anda, Ibu Suryadi. Suaranya lembut, hampir terlalu manis. Baru kemudian Rio menoleh menatapku. Matanya dingin, seolah dia sedang menatap orang asing. Clara, katanya pelan. Kita sudah menikah selama 15 tahun. Aku tidak ingin membuat ini lebih buruk dari yang seharusnya. Dia mengeluarkan amplop tebal dari saku jaketnya. Ini adalah perjanjian perceraian. Dia meletakkannya di meja, tanda tangani. Ruangan itu kembali hening. Rio melanjutkan, kamu sudah menjadi bagian keluarga Suryadi selama 15 tahun. Dan kamu sudah melakukan bagianmu. Aku tidak akan tidak adil. Aku akan memberimu kondominium di pinggiran kota. Nada suaranya final. Terlatih. Ibu Ratna kini menyela, memegang anak kecil itu di pelukannya. Clara, sayang. Kamu sudah 15 tahun di keluarga ini dan hanya memberi kami Adam. Sekarang Rio punya seseorang untuk melanjutkan nama keluarga sebagai wanita dari keluarga ini. Kamu harus sedikit lebih murah hati. Kata-katanya disampaikan dengan lembut, seolah sedang membicarakan cuaca. Tapi setiap kata itu seperti pisau cukur. Tepat ketika aku hendak berdiri, orang di sebelahku bergerak. Itu putraku, Adam. Dia diam sepanjang waktu. Dia hampir setinggi aku, wajahnya lebih mirip aku daripada Rio. Dia adalah anak yang pendiam dan tertutup, tapi memiliki ketenangan yang jauh melebihi usianya. Adam berdiri. Dia tidak berlari untuk berkelahi, juga tidak menangis. Dia hanya berjalan lurus ke panggung kecil di depan ruang dansa. Sebuah mikrofon cadangan berdiri di atas stand. Dia mengambilnya, dan dengungan lembut memenuhi ruangan. Bisakah saya minta perhatian semua orang? Tolong? Suara anak itu mengejutkan. Rio mengerutkan kening. Adam, letakkan mikrofon itu. Orang dewasa sedang berbicara. Tapi Adam tidak menatapnya. Dia berjalan perlahan mengelilingi wanita lain itu, mengamatinya, lalu berhenti beberapa meter jauhnya. Dia memegang mikrofon dan berbicara, setiap kata jelas dan disengaja. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada nenek saya. Semoga Anda memiliki banyak lagi. Ruang dansa bingung. Adam berhenti, lalu menatap langsung ke wanita itu, senyum tipis yang penuh makna bermain di bibirnya. Kedua, atas nama ibu saya ingin mengucapkan terima kasih. Seluruh ruangan, termasuk wanita itu, membeku. Adam melanjutkan, suaranya menggema. Selama 15 tahun terakhir, ibu saya telah mengelola seluruh keluarga ini. Dan di atas itu, dia harus menyelamatkan proyek-proyek ayah saya yang gagal untuk perusahaannya. Ibu saya sangat lelah. Jika Anda sangat mencintai ayah saya, maka mulai sekarang, makanannya, masalah kesehatannya, dan utangnya semua menjadi tanggung jawab Anda. Ruang dansa heboh. Rio bangkit berdiri. Apa yang kamu katakan? Tapi Adam tetap tenang. Saat ini, selain setelan mahalnya dan wajah tampannya, ayah saya mungkin tidak punya cukup uang di sakunya untuk membeli sebungkus nasi goreng. Saat itu, aku akhirnya bangkit. Aku berjalan ke depan dan berdiri di depan putraku, melindunginya. Aku menatap Rio, pria yang telah tidur bersamaku selama 15 tahun. Lalu aku berkata pelan, Adam benar, Rio. 3 hari yang lalu, kamu menjaminkan 30% saham perusahaanmu sebagai jaminan untuk pinjaman dari perwalian pribadiku. Saat ini, kamu benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Wajah Rio pucat pasi. Wanita lain itu menjadi pucat. Dan Ibu Ratna, yang masih memegang anak kecil itu, tiba-tiba menegang. Aku menatap mereka bertiga dan berkata pelan, dan itu baru hadiah ulang tahun pertamaku untukmu, Ibu Ratna.
Cerita ini baru saja dimulai. Ruang dansa begitu hening sehingga kamu bisa mendengar sendok beradu dengan gelas. Tidak ada yang menyangka seorang anak laki-laki berusia 14 tahun akan menyampaikan kata-kata yang akan membuat ruangan penuh orang dewasa terdiam. Aku berdiri di depan putraku, merasakan tangannya menggenggam ringan bagian belakang gaunku. Dia tidak gemetar, tapi napasnya sedikit lebih berat dari biasanya. Aku tahu dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Rio menatap kami seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi putih pucat pasi. Clara, apa yang baru saja kamu katakan? Aku menatapnya. Ekspresiku tenang. Kamu mendengarku. Aku menarik kursi dan duduk seolah kami sedang makan malam keluarga biasa. 3 hari yang lalu, kamu menandatangani perjanjian pinjaman denganku sebesar 30 miliar rupiah untuk menutupi kekurangan pada proyek pengembangan perumahan indah, kataku pelan. Sebagai gantinya, kamu menjaminkan semua sisa sahammu di perusahaan sebagai jaminan. Bisikan mulai menyebar di seluruh ruang dansa. Beberapa kenalan bisnis Rio mulai bertukar pandang. Rio segera membentak, "Kamu berbohong." Tapi suaranya kehilangan keyakinan sebelumnya. Aku tidak menjawabnya secara langsung. Aku hanya membuka tas kecil yang ada di samping kursiku dan mengeluarkan sebuah berkas tipis. Aku meletakkannya di meja. Kertas putih itu kontras dengan kain merah tua. "Salinan kontraknya," kataku. "Aslinya ada pada pengacaraku." Setiap mata di ruangan itu kini tertuju pada berkas itu. Ibu Ratna akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia mendudukkan anak kecil itu dan mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Dia tidak memahami klausul keuangan yang rumit, tapi baris yang bertuliskan jumlah pinjaman 30 miliar sudah cukup untuk membuat wajahnya kehilangan semua warna. "Rio, apa ini?" Suaranya bergetar. Rio menggertakkan giginya. "Ini hanya transfer modal internal, Ibu." Aku tertawa pelan, tanpa kegembiraan. "Transfer modal? Rio, apakah kamu juga ingin saya menyebutkan bahwa proyek perumahan indah telah sepenuhnya terhenti selama sebulan?" Begitu aku mengatakannya, seseorang di kerumunan tersentak. Di Jakarta, proyek perumahan indah PT Suryadi Karya telah diiklankan secara besar-besaran. Jika proyek itu bermasalah, itu bukan masalah kecil. Rio menatapku, secercah kepanikan memasuki matanya. "Clara." Aku memotong perkataannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa?" Aku sedikit memiringkan kepalaku. "Kamu mengambil uang perusahaan untuk membelikannya kondominium di Pantai Indah Kapuk dan kemudian kamu menggunakan dana proyek untuk menutupi jejakmu." Aku melirik wanita berbaju putih itu. Dia telah kehilangan sikap rapuhnya yang tadi. Wajahnya pucat. "Namamu Citra, kan?" Dia tersentak. Kamu salah paham." Suaranya bergetar. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Jangan panggil aku kamu, kita bukan teman." Suara gumaman di ruang dansa semakin keras. Citra tiba-tiba meraih lengan Rio. "Rio?" Rio menepis tangannya. Dia tidak lagi ingin memainkan peran pasangan yang penuh kasih. "Diam." Citra tersandung mundur selangkah. Anak kecil itu, Rizky, berpegangan pada gaunnya karena ketakutan. Aku menyaksikan adegan itu dengan kekosongan yang aneh. Dulu Rio pernah memegang tanganku di depan semua orang dan berjanji akan melindungiku seumur hidupnya. Ternyata janji seorang pria lebih ringan dari udara. Adam, yang masih berdiri di sampingku, berbicara dengan nada dingin yang menakutkan. "Ayah, apakah ayah ingin melanjutkan ini?" Rio berbalik ke putranya. "Adam, saya ayahmu." Adam menatap langsung padanya. "Saya tahu, tapi ayah lupa bahwa ayah adalah ayah saya sejak lama." Kalimat itu sepertinya membekukan udara di ruangan itu. Rio membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Ratna yang memecah keheningan, menggebrak meja. "Cukup, Clara. Apakah kamu mencoba membuat keluarga Suryadi menjadi bahan tertawaan seluruh kota?" Aku menoleh padanya. Selama 15 tahun sebagai menantu perempuannya, aku telah mendengar kalimat itu berkali-kali. Keluarga Suryadi, kehormatan Suryadi, penampilan Suryadi, tapi tidak ada yang pernah bertanya apakah aku terluka. Aku menatap Ibu Ratna dan berkata pelan, "Ibu,
Saya tidak mempermalukan siapapun. Orang yang mempermalukan keluarga Suryadi adalah putra ibu. Kata-kataku membuatnya terdiam. Beberapa tamu mulai berdiri. Pesta ulang tahun ke-80 telah berubah menjadi drama yang tidak lagi ingin disaksikan siapapun. Tepat saat itu, Citra meledak dalam tangis. Dia memegang perutnya, menangis dramatis. "Rio, katakan sesuatu. Kamu berjanji akan memberi aku dan anak kita rumah." Rio berbalik padanya, wajahnya berkerut karena marah. "Kamu diam." Dia membanting tangannya ke meja, membuat gelas-gelas anggur bergetar. "Bukankah kamu yang bersikeras datang ke sini malam ini?" Citra membeku, dan terdengar suara oh kolektif di ruangan itu. Sepertinya ini bukan sepenuhnya rencana Rio. Citra tergagap. Tapi kamu bilang istrimu hanyalah ibu rumah tangga, bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang perusahaan." Adam tertawa singkat, tajam. "Itu tidak keras, tapi banyak orang mendengarnya." "Dan kamu benar-benar percaya itu?" Dia berkata, "Ayah saya hanyalah CEO dalam nama. Selama 3 tahun terakhir, ibu saya yang menjalankan perusahaan." Rio berputar. "Diam." Tapi sudah terlambat. Beberapa pemimpin bisnis di ruangan itu mulai mengangguk. Itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan bisnis Jakarta selama beberapa waktu. Kekuatan sebenarnya yang membuat PT Suryadi Karya tetap bertahan adalah aku. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya berdiri. "Pak Adi," panggilku pelan. Pintu ruang dansa terbuka lagi. Seorang pria parubaya berjas rapi masuk. Dia meletakkan sebuah tas kerja di meja dan membukanya. "Pak Rio," katanya, "karena Anda gagal melunasi pinjaman 30 miliar rupiah dalam periode tenggang 3 hari, rumah keluarga di Menteng dan Mercedes yang terdaftar atas nama Anda sekarang akan diproses sebagai penyitaan aset." Ibu Ratna menjerit. "Itu tidak mungkin." Dia menunjuk jari yang gemetar padaku. "Clara, apakah kamu mencoba mengusir ibumu sendiri dari rumahnya?" Aku menatapnya, tanpa emosi. "Ibu, rumah itu sekarang adalah bagian dari jaminan. Saya hanya memberi Anda 3 hari lagi." Ruang dansa meledak lagi. 3 hari. Hanya dalam 3 hari, salah satu keluarga terkaya di lingkungan itu akan dipaksa meninggalkan rumah ikonik mereka. Rio ambruk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Dan Citra akhirnya mengerti, pria kaya yang diandalkannya ternyata hampir bangkrut. Dia menatap Rio, suaranya tiba-tiba tajam. "Katakan padaku, di mana rumah di Menteng itu? Di mana uangnya?" "Diam!" Rio berteriak. Suasana di ruang dansa berubah menjadi kacau. Aku memegang tangan Adam. "Ayo pergi." Adam mengangguk. Kami berdua berjalan menuju pintu keluar. Di belakang kami, suara pertengkaran dan tuduhan terus bergema. Pesta ulang tahun ke-80 telah berubah menjadi lelucon total. Saat kami keluar dari hotel, angin malam yang sejuk menerpa wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa seolah aku baru saja melarikan diri dari ruangan yang menyesakan tempat aku terjebak selama 15 tahun. Adam berdiri di sampingku. Dia berkata pelan, "Ibu, mulai sekarang, kita akan lebih baik." Aku menatap putraku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan kelegaan yang sejati. Tapi aku juga tahu ini belum berakhir. Orang seperti Rio tidak mudah menerima kekalahan, dan aku tahu tanpa ragu dia akan kembali. Mobil bergerak perlahan menjauh dari Hotel Grand Indonesia. Aku duduk di belakang dengan Adam di sampingku. Melalui jendela, lampu-lampu jalan Jakarta memudar menjadi garis-garis cahaya panjang, seperti kenangan yang tersapu oleh angin malam. Untuk bagian pertama perjalanan, kami berdua diam. Bukan karena tidak ada yang perlu dikatakan, tapi karena terlalu banyak yang baru saja terjadi. Pesta ulang tahun ke-80, pernikahan 15 tahun, keluarga yang tampak kokoh. Semuanya baru saja hancur di depan ratusan orang. Sopirnya adalah Pak Budi, karyawan lama yang terpercaya. Dia melirikku melalui kaca spion dan bertanya pelan. "Ibu Clara, kembali ke rumah atau ke apartemen dekat pelabuhan?" Aku berpikir sejenak. "Apartemen?" Pak Budi mengangguk, tanpa pertanyaan lebih lanjut.
Apartemen di pelabuhan adalah tempat yang kubeli 2 tahun lalu. Awalnya, hanya sebagai kantor pribadi, kemudian, sebagian kurencanakan menjadi ruang tinggal untuk saat-saat aku perlu menjauh. Aku tidak memberitahu Rio, juga tidak memberitahu Ibu Ratna. Di keluarga Suryadi, aku belajar untuk menyimpan beberapa hal untuk diriku sendiri. Mobil terus melaju. Adam tiba-tiba berbicara, suaranya pelan. "Ibu," aku menoleh padanya. "Ya." Nenek tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku menatap mata putraku. Di usia 14 tahun, dia memiliki kejernihan yang tidak dimiliki banyak orang dewasa. Aku sedikit mengangguk. Aku tahu dia tidak mudah menerima kekalahan, lanjut Adam. Aku tersenyum tipis. Itu sebabnya ibu sudah menyiapkan segalanya sebelumnya. Adam menatapku selama beberapa detik. "Kapan ibu mulai mempersiapkan?" Aku bersandar di kursi. Di luar, pelabuhan berkilauan dengan lampu-lampu kota. Sekitar 2 tahun yang lalu, alis Adam sedikit berkerut. 2 tahun? Aku mengangguk. Hari ketika ibu mengetahui ayahmu membeli kondominium itu untuk Citra. Dia terdiam. Aku mengingat hari itu dengan jelas. Itu adalah sore yang hujan dan aku berada di bank menandatangani dokumen pinjaman untuk perusahaan. Sambil menunggu, seorang pegawai dengan santai menyebutkan transfer besar dari rekening perusahaan ke proyek kondominium mewah. Nama penerimanya adalah Citra. Awalnya, aku mengira itu salah. Kemudian aku melakukan penyelidikan sendiri dan kebenaran perlahan terungkap. Rio tidak hanya berselingkuh. Dia menggunakan dana perusahaan untuk mendukungnya. Aku tidak membuat keributan saat itu. Aku hanya mulai mendokumentasikan setiap transaksi, setiap kontrak, setiap tanda tangan Rio secara diam-diam. Aku ingat apa yang ayahku katakan sebelum aku menikah. "Clara, seseorang harus selalu memiliki strategi keluar, terutama dalam pernikahan." Mobil berhenti di depan gedung apartemen. Pak Budi keluar untuk membukakan pintu kami. Angin pelabuhan sejuk dan menyegarkan. Adam keluar lebih dulu, lalu berbalik menawarkan tangannya padaku. Itu adalah gerakan kecil, tapi itu menghangatkan hatiku. "Apakah kamu lelah?" tanyaku pada putraku. Adam menggelengkan kepalanya. "Tidak." Dia berhenti, lalu menambahkan. "Aku hanya merasa lebih ringan." Aku tahu apa maksudnya. Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kepura-puraan seringkali memikul beban yang lebih berat daripada orang dewasa. Kami baru saja melangkah masuk ke lobi ketika ponselku bergetar. ID penelepon menampilkan sebuah nama, Rio. Aku menatapnya sejenak, lalu menolak panggilan itu. Belum 10 detik kemudian, berdering lagi. "Masih Rio." Adam menatapku. "Tidak akan kamu angkat." Aku menggelengkan kepalaku. "Tidak perlu." Tapi telepon terus berdering. Kali ketiga, kali keempat. Akhirnya, aku menjawab. Suara Rio langsung terdengar, tegang dan mendesak. "Clara," latar belakangnya bising. "Dia mungkin masih di luar hotel. Di mana kamu?" "Itu bukan urusanmu," jawabku dengan tenang. "Kembalilah ke sini sekarang." Rio terengah-engah. "Kita perlu bicara." Aku masuk ke lift bersama Adam. Pintu-pintu menutup di belakang kami. Kurasa kita sudah cukup bicara untuk malam ini. "Clara." Suara Rio terdengar rendah dan menggeram. "Jangan kira kamu sudah menang. Aku masih punya perusahaan, koneksiku." Aku tertawa pelan. "Rio," aku menyebut namanya dengan tenang. "Apakah kamu ingat perusahaan impor-ekspor kecil itu?" Ujung telepon yang lain terdiam. Aku melanjutkan. "Kamu menjualnya sebulan yang lalu untuk mendapatkan uang untuk tas-tas desainer Citra. Pembelinya adalah kelompok investasi kakakku." Rio menggeram. "Apa yang kamu katakan?" Lift berhenti di lantai 16. Saat Adam dan aku keluar, aku berkata, "Bukankah kamu membaca kontraknya dengan cermat? Perusahaan itu sekarang milik keluarga Lim. Keluarga Lim adalah keluarga asalku." Aku bisa mendengar Rio bernapas berat. Lalu suara dia memukul sesuatu. "Clara, kamu merencanakan semua ini, kan?" Aku berdiri di depan pintu apartemenku. "Tidak, Rio. Kamu merencanakan ini untuk dirimu sendiri." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan pelan. "Kamu hanya tidak menyadarinya."
Aku menutup telepon. Pintu apartemen terbuka ke ruang yang tenang, terang benderang. Adam masuk lebih dulu. Dia melihat sekeliling. Ibu, apakah ibu sudah lama punya tempat ini? Hampir setahun, dia mengangguk. Aku suka di sini. Aku meletakkan tasku di meja. Tepat saat itu, ponselku bergetar lagi. Kali ini, nomor tidak dikenal. Aku menjawab. Suara seorang wanita terdengar. Apakah ini Clara? Aku langsung mengenalinya. Citra. Dia berbicara dengan sangat pelan. Bisakah aku bertemu denganmu sebentar? Aku sedikit terkejut. Apa yang kamu inginkan? Ada jeda di ujung sana. Lalu Citra berkata, aku tahu kamu membenciku, tapi ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku tidak langsung menjawab. Di ruangan itu, Adam sedang menuangkan segelas air. Aku memperhatikan putraku, lalu bertanya, apa itu? Suara Citra bergetar. Bayi yang kukandung. Itu bukan anak Rio. Aku membeku. Aku telah membuat komentar terselubung tentang kemungkinan itu di pesta. Sebuah gertakan berdasarkan beberapa catatan medis lama Rio. Tapi sekarang Citra mengakui sendiri. Apakah itu sebabnya kamu meneleponku? Tidak. Citra tersedak. Aku menelepon untuk memberitahumu bahwa pria itu akan kembali. Aku mengerutkan kening. Siapa? Suaranya merendah menjadi hampir berbisik, Pak Jaya. Nama itu membuatku terdiam. Di Jakarta, banyak orang tahu tentang Jaya, seorang pria kaya tapi terkenal kejam. Aku bertanya pelan, kamu mengenalnya? Citra mulai menangis. Aku dulu bekerja di salah satu klub malamnya. Aku mulai mengerti. Cerita ini jauh lebih rumit dari yang kukira. Citra melanjutkan. Clara, Jaya tidak akan membiarkannya begitu saja jika dia tahu aku hamil. Aku butuh uang untuk keluar dari Jakarta. Aku melihat keluar jendela ke pelabuhan gelap, berkilauan dengan lampu-lampu. Sepertinya semuanya baru saja dimulai. Kamu di mana sekarang? Tanyaku. Di luar hotel. Jawabnya. Aku berhenti beberapa detik, lalu berkata, tunggu di sana. Aku menutup telepon. Adam menatapku. Ibu, mau kemana? Aku meraih mantelku. Kembali ke hotel. Adam mengerutkan kening. Untuk dia? Aku mengangguk. Ya. Apakah ibu percaya padanya? Tanyanya. Aku menatap putraku. Tidak, tapi ibu ingin tahu kebenarannya. Adam berdiri. Aku ikut dengan ibu. Aku menatapnya lama. Lalu mengangguk, karena aku tahu malam ini jauh dari selesai. Dan nama Jaya mungkin saja badai sesungguhnya yang akan menimpa kita semua. Cerita ini baru saja membuka babak baru, yang lebih berbahaya. Aku berdiri di pintu apartemen sejenak sebelum meraih kunci mobilku. Malam sudah larut di Jakarta dan angin dari pelabuhan kini semakin kencang. Membawa hawa dingin yang khas yang menandai berakhirnya musim hujan. Adam, mengenakan jaket, berdiri di sampingku. Ekspresinya tenang seperti biasa. Tapi aku tahu pikirannya sedang bergejolak. Apakah kamu yakin ingin ikut? Tanyaku. Adam langsung mengangguk. Aku tidak ingin ibu pergi sendiri. Jawaban sederhana itu menghangatkanku. Sejak kecil, Adam jarang menunjukkan emosinya. Tapi ketika dia mengatakan sesuatu, dia bersungguh-sungguh. Kami turun ke garasi parkir. Pak Budi belum pergi, kemungkinan menebak bahwa aku belum selesai untuk malam itu. Ibu Clara, mau kemana sekarang? Tanyanya. Kembali ke Grand Indonesia? Pak Budi sedikit terkejut tapi tidak bertanya. Dia membukakan pintu mobil untuk kami. Mobil berbalik, kembali ke arah kami datang. Lampu-lampu jalan memanjang menjadi pita kuning pucat. Di dalam mobil, hening untuk waktu yang lama sebelum Adam berbicara. Apakah ibu pikir Citra mengatakan yang sebenarnya? Aku menatap keluar jendela dan berkata perlahan, aku belum tahu, jika dia benar, lanjut Adam. Apakah pria Jaya ini benar-benar berbahaya? Aku tidak langsung menjawab. Di kalangan bisnis Jakarta, semua orang tahu nama Jaya, bukan karena dia memiliki perusahaan terbesar, tapi karena cara dia beroperasi, tidak seperti pengusaha biasa. Dia memulai dengan jaringan klub malam, lalu beralih ke properti, dan dikabarkan terlibat dalam banyak perselisihan.
Orang-orang mengatakan dia memiliki koneksi yang rumit dan kuat. Lebih penting lagi, dia bukan tipe orang yang membiarkan sesuatu begitu saja. Aku menoleh pada Adam. Dia bukan orang yang ingin kamu lawan. Adam terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kalau begitu ibu tidak boleh pergi." Aku tersenyum tipis. Tapi ibu harus tahu apa yang terjadi. Mobil berhenti di depan Grand Indonesia. Pemandangan itu jauh berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar tamu sudah pergi dengan hanya beberapa mobil yang tersebar di jalan masuk. Dari kejauhan, aku bisa melihat 3 sosok berdiri di dekat tangga. Rio, Ibu Ratna, dan Citra. Anak kecil itu, Rizky, berdiri di samping Citra. Matanya merah karena menangis. Ketegangan di antara mereka terasa jelas, bahkan dari jauh. Saat kami keluar dari mobil, ketiganya berbalik. Rio adalah yang pertama bereaksi. "Clara." Dia melangkah ke arahku. "Apa yang kamu lakukan kembali ke sini?" Suaranya jelas menunjukkan argumen sengit baru-baru ini. "Aku datang menemui Citra," jawabku dengan tenang. Rio membeku. "Dia?" Citra menatapku dengan campuran harapan dan ketakutan. Ibu Ratna segera berbicara. "Clara, sampai kapan kamu akan terus membuat keributan?" Aku menatapnya. "Tenang saja, Ibu Ratna. Saya tidak di sini untuk membuat keributan. Saya hanya ingin mendengar apa yang dia katakan." Rio mencemooh. "Kamu percaya padanya?" Aku mengabaikannya dan menoleh pada Citra. "Kamu bilang ingin bertemu denganku?" Citra mengangguk. Dia memegang tangan Rizky dan berkata pelan, "Bisakah kita bicara berdua saja?" Rio langsung membentak. "Tidak." Dia meraih lengan Citra. "Dia mencoba menipumu." Citra menepis tangannya. Untuk pertama kalinya sejak aku melihatnya, dia tidak lagi berperan sebagai korban yang rapuh. "Rio, ini melibatkan saya." Rio terkejut. Melihat mereka, aku memahami sesuatu yang baru. Mungkin tidak pernah ada kasih sayang yang tulus di antara mereka, hanya eksploitasi timbal balik. Aku berkata pada Adam, "Tetaplah di sini dengan Pak Budi sebentar." Adam mengangguk. Citra dan aku berjalan menuju area parkir di mana lampu-lampu lebih redup dan lebih sedikit orang. Dia berdiri diam sejenak, seolah mengumpulkan keberaniannya. "Clara, aku tahu kamu tidak menyukai Ksu." Aku langsung ke intinya. "Apa yang ingin kamu katakan?" Citra menunduk. "Bayi di perutku. Itu benar-benar bukan anak Rio." Aku menatapnya. "Kamu mengatakan itu di telepon." Citra mengangguk. "Tapi kamu tidak tahu siapa ayahnya." "Aku mengatakannya untuknya." "Jaya." Citra gemetar. Nama itu jelas membuatnya ketakutan. Kamu mengenalnya?" "Aku tahu tentang dia." Citra menarik napas dalam-dalam. "Aku dulu bekerja di salah satu klub malamnya. Aku baru 22 tahun. Aku mendengarkan diam-diam. Dia adalah pelanggan tetap. Awalnya, aku pikir dia hanya pelanggan biasa. Lalu dia mulai memberiku uang." Suaranya semakin pelan, semuanya sudah terlalu jauh. "Dan kamu bertemu Rio setelah itu?" tanyaku. Citra menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku bertemu Rio nanti di pesta seorang teman. Dia bilang dia tidak punya putra untuk melanjutkan nama keluarga. Aku pikir jika aku punya anak dengannya, hidupku akan berbeda." Aku tidak terkejut. Kisah-kisah seperti itu tidak jarang terjadi di kota seperti Jakarta. Tapi aku tetap bertanya. "Dan anak laki-laki berusia 5 tahun itu?" Citra menatap Rizky, berdiri di kejauhan. Air mata mengalir di wajahnya. "Dia anak Jaya." Aku terdiam selama beberapa detik. Itu mengkonfirmasi kecurigaanku. "Dia tidak tahu," lanjut Citra. "Aku meninggalkan klub malam sebelum dia lahir. Lalu aku bertemu Rio, jadi sekarang kamu takut Jaya akan tahu," kataku. Citra mengangguk panik. Dia baru saja kembali ke Jakarta. Anak buahnya sudah bertanya-tanya tentangku. Aku menatapnya lurus ke mata. "Apa yang kamu ingin aku bantu?" Citra menahan isak tangis. "Aku butuh uang untuk keluar dari sini." Aku tidak berkata apa-apa. Angin malam bertiup lebih kencang. Di kejauhan, Rio mengawasi kami, wajahnya penuh kecurigaan.
Citra memohon. Kamu boleh membenciku, tapi anak ini tidak bersalah. Aku hanya ingin dia memiliki kehidupan yang aman. Aku menatap Rizky. Dia berdiri di sebelah Adam, masih terlihat ketakutan. Adam mengatakan sesuatu padanya, mungkin mencoba menghiburnya. Aku kembali menatap Citra. Dan kamu pikir aku akan membantumu? Citra menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi kamu satu-satunya yang bisa. Aku diam cukup lama. Akhirnya, aku berkata, masuk ke mobilku. Citra mendongak, terkejut. Kamu akan membantuku? Belum, kataku. Tapi aku perlu mendengar seluruh ceritanya. Tepat saat itu, sebuah sedan hitam berhenti tidak jauh dari kami. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya melangkah keluar. Dia mengenakan mantel panjang, memiliki tubuh tinggi, dan matanya tajam dan dingin. Begitu Citra melihatnya, dia mulai gemetar hebat. Jaya, itu dia. Aku berbalik, tatapan pria itu tertuju langsung pada kami. Aku tahu saat itu bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan damai. Cerita itu baru saja mengambil giliran yang lebih berbahaya. Pria yang keluar dari sedan hitam itu bergerak tanpa tergesa-gesa. Dia menutup pintu mobil dengan lembut, tapi setiap langkah yang dia ambil di trotoar di depan hotel sepertinya membuat udara di sekitar kami semakin berat. Lampu emas hotel memancarkan bayangan panjang di wajahnya, menonjolkan fitur-fitur tajam, dingin, dan mata yang cekung, jenis mata yang terbiasa menilai orang dengan sekali pandang. Citra, berdiri di sampingku, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku bisa mendengar napasnya yang pendek dan panik. Clara, itu Jaya. Aku sudah menebaknya. Tapi ketika pria itu berhenti beberapa langkah dari kami dan menatap langsung ke Citra, aku bisa merasakan tekanan nyata yang dia pancarkan. Di Jakarta, sedikit orang yang berani menatap mata Jaya. Dia menatap Citra cukup lama sebelum berbicara. Citra. Suaranya dalam dan lambat. Itu hanya satu kata, tapi itu membuat Citra mundur. Lama tidak bertemu. Citra memegang gaunnya, tidak berani menatap matanya. Halo, Pak Jaya. Jaya tersenyum dingin. Tanpa kehangatan sedikit pun. Aku dengar kamu kembali ke Jakarta. Aku tidak menyangka akan menemukanmu begitu cepat. Tatapannya kemudian beralih padaku. Dan ini siapa? Aku membalas tatapannya dengan tenang. Nama saya Clara. Alis Jaya sedikit berkerut. Clara. Dia berpikir sejenak dan ekspresinya berubah. Ah, menantu Suryadi. Dia jelas tahu siapa aku. Itu tidak mengherankan. Jakarta tidak sebesar itu. Dan keluarga bisnis yang sudah mapan semuanya saling mengenal. Jaya mengambil langkah lebih dekat. Kamu kenal Citra? Kami baru bertemu malam ini, jawabku langsung. Dia tertawa kecil. Kalau begitu kamu tidak tahu banyak tentang dia. Citra tiba-tiba berbicara. Suaranya tegang. Pak Jaya, saya sudah lama berhenti bekerja untuk Anda. Jaya menatapnya, matanya tidak marah, tapi membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Berhenti? Dia mengulangi perlahan. Kamu menghilang selama bertahun-tahun, tanpa sepatah kata pun. Citra menggigit bibirnya. Saya punya urusan pribadi yang harus diurus. Jaya tidak mendesaknya. Tatapannya perlahan beralih ke anak kecil itu. Rizky, yang kini berdiri di sebelah Adam. Begitu anak itu melihat Jaya, dia langsung bersembunyi di balik Adam. Melihat reaksi itu, aku tahu Citra mengatakan yang sebenarnya. Anak itu pasti terhubung dengan pria ini. Jaya bertanya, nadanya pura-pura santai. Siapa anak laki-laki itu? Citra tidak menjawab. Aku melihat tangannya gemetar hebat. Rio, melihat ini dari pintu masuk hotel, kini melangkah mendekat. Dia mungkin tidak mengenali pria itu. Siapa kamu? Rio melangkah di depan Citra. Ini masalah keluarga pribadi. Jaya menatap Rio dari atas ke bawah. Tatapannya dipenuhi cemoohan. Kamu Rio? Rio mengerutkan kening. Kamu mengenalku? Jaya tersenyum tipis. Aku pernah mendengar tentangmu. Rio Suryadi, CEO PT Suryadi Karya. Rio sedikit menegakkan tubuh.
Betul. Tapi aku juga dengar, lanjut Jaya, suaranya masih tenang, bahwa perusahaanmu baru-baru ini mengalami masalah. Wajah Rio langsung pucat. Berita tentang masalah perusahaannya jelas telah menyebar. Dia menggeram, itu bukan urusanmu. Jaya mengabaikannya. Dia kembali menatap Citra. Berapa umur anak laki-laki itu? Citra menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Alis Jaya mengernyit. Untuk pertama kalinya, aku melihat hawa dingin yang nyata melintas di matanya. Citra, apakah kamu benar-benar berpikir aku belum melakukan penelitianku? Kalimat itu membuatnya tersandung mundur selangkah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Jaya menatap langsung ke Rizky. Aku hanya ingin tahu apakah dia putraku. Udara di depan hotel menjadi tegang. Rio berputar ke arah Citra. Apa yang dia katakan? Citra tidak mau menatapnya. Rio melontarkan setiap kata. Anak laki-laki itu bukan putraku. Citra tetap diam. Hanya isak tangis Rizky yang memecah keheningan. Rio terlihat seperti akan gila. Citra. Dia meraih lengannya. Katakan yang sebenarnya. Citra ambruk. Aku. Rio melepaskan lengannya seolah tersengat listrik. Dia menatap anak laki-laki itu selama beberapa detik, lalu berbalik ke Jaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jaya tidak terburu-buru menjawab. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetuk layar beberapa kali, lalu menyodorkannya agar Rio melihat. Saya meminta seseorang untuk menyelidikinya. Rio melihat layar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya, tapi jelas itu cukup untuk membuatnya memahami kebenaran. Dia terhuyung mundur selangkah. Tidak mungkin. Jaya menyimpan ponselnya. Saya belum yakin, hanya kecurigaan. Dia menatap Citra. Untuk memastikan, yang kita butuhkan hanyalah tes. Citra menangis tak terkendali. Tinggalkan aku sendiri. Jaya memperhatikannya sejenak, dan nada suaranya tiba-tiba berubah. Kehilangan ketegasan esnya. Apa yang kamu takutkan? Jika dia putraku, aku akan bertanggung jawab atas dia. Pernyataan itu mengejutkan kami semua. Rio tertawa pahit, tidak percaya. Kamu membuatnya terdengar begitu sederhana. Aku sudah membesarkan anak pria lain selama 4 tahun dan aku baru tahu sekarang. Dia menoleh padaku. Clara, kamu lihat ini? Ini wanita yang baru saja akan kamu bantu. Aku menatap Rio. Saya tidak pernah mengatakan akan membantunya. Dia mencibir. Kamu selalu seperti ini. Selalu berperan sebagai orang suci. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku berkata, Rio, hentikan. Kamu sudah cukup kehilangan malam ini. Jangan kehilangan sisa harga dirimu. Rio menatapku. Matanya campuran kompleks antara kemarahan dan ketidakberdayaan. Jaya kemudian menoleh padaku. Ibu Clara, saya dengar Andalah yang menanggung utang Rio. Aku mengangguk. Saya bisa membantunya membayarnya, kata Jaya pelan. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Rio segera menatapnya. Kamu serius? Jaya tersenyum. Saya tidak melakukan sesuatu secara gratis. Dia menatap Citra. Sebagai gantinya, Citra ikut dengan saya. Udara membeku. Citra ketakutan. Tidak. Dia memeluk Rizky erat-erat. Kamu bisa melupakannya. Jaya tidak marah. Dia hanya berkata, nadanya datar. Kamu harus berpikir hati-hati. Kamu tidak bisa bersembunyi di Jakarta selamanya. Aku menyaksikan adegan itu, dan sebuah pemikiran baru mulai terbentuk di benakku. Mungkin ini bukan hanya tentang Citra. Mungkin ini adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Aku menatap Jaya. Pak Jaya, dia menoleh padaku. Ya. Aku berbicara perlahan. Jika Anda ingin membicarakan bisnis, kita harus mencari tempat yang lebih cocok. Alis Jaya berkedut. Apa yang Anda maksud? Aku menatapnya lurus ke mata. Sesuatu yang saya yakini menarik bagi kita berdua. Ekspresi Jaya berubah. Dia menatapku lama, lalu sedikit mengangguk. Anda mulai menarik, Ibu Clara. Malam di Jakarta jauh dari selesai, dan aku tahu pertandingan catur yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Lampu-lampu Hotel Grand Indonesia masih memancarkan cahaya hangat, tapi suasana sudah jauh berbeda dari perayaan sebelumnya. Mobil-mobil mewah hampir semuanya pergi, hanya menyisakan beberapa sosok yang tersebar. Suara angin yang berdesir melalui pepohonan di sepanjang jalan kini terdalah jelas, seolah seluruh kota telah hening untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku berdiri menghadap Jaya. Dia lebih tinggi setengah kepala dariku, dengan postur tubuh yang tegak dan mengesankan serta mata yang tidak pernah kehilangan ketenangannya yang mengganggu. Pria seperti dia jarang perlu banyak bicara. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menguasai ruangan. Jaya menatapku selama beberapa detik. Di mana tempat yang Anda maksud? Aku menoleh pada Pak Budi. Bawa anak-anak kembali ke apartemen dulu. Adam segera berkata, "Ibu, aku." Aku meletakkan tangan di bahu putraku. "Pulanglah dulu." Adam menatapku lama. Dia tahu tekadku dan mengerti bahwa begitu aku membuat keputusan, aku tidak akan mengubahnya. Akhirnya, dia mengangguk, "Aku akan menunggumu." Senyum kecil tersungging di bibirku. Aku tahu. Citra menatap Rizky, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu ikut dengan Adam, oke?" Rizky mengangguk kecil dan memegang tangan Adam. Pak Budi mengantar kedua anak itu ke mobil. Saat mobil itu melaju, hanya kami berlima yang tersisa. Aku, Jaya, Rio, Citra, dan Ibu Ratna. Ibu Ratna berdiri di belakang Rio, masih terlihat sangat terkejut. Jaya menatapku. "Anda ingin berbicara secara pribadi?" Aku mengangguk. "Kedai kopi di seberang jalan." Jaya melirik ke arah yang kutunjuk. Sebuah kafe kecil yang terang benderang masih buka. Dia mengangguk. "Baiklah." Rio segera berbicara. "Tunggu sebentar." Dia melangkah maju. "Clara, apa yang kamu rencanakan?" "Ini bukan urusanmu," kataku, menatapnya. Rio mencibir, "Kamu pikir kamu bisa bekerja sama dengannya?" "Setidaknya aku tahu siapa yang kuhadapi," jawabku dengan tenang. Kata-kata itu membuat Rio terdiam. Jaya memperhatikan kami sejenak, lalu berbalik dan berjalan menuju kafe. Aku mengikutinya. Aku bisa mendengar Ibu Ratna menarik lengan Rio. "Rio, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan marah dan bingung. Kedai kopi itu hampir kosong, kecuali sepasang kekasih di sudut jauh. Musik lembut dimainkan pelan. Aku memilih meja di dekat jendela. Jaya duduk di seberangku dan memesan 2 kopi hitam. Ketika pelayan pergi, dia berkata, "Anda bisa berbicara sekarang." Aku menatapnya langsung ke mata. "Anda menginginkan anak itu?" Jaya mengangkat bahu. "Jika dia anak saya." Aku mengangguk. "Tapi itu bukan satu-satunya yang Anda inginkan?" Alisnya sedikit berkerut. "Apa maksud Anda? Anda ingin mengendalikan Citra?" Kataku pelan. Jaya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Anda lebih pintar dari yang saya kira." Aku tidak tersenyum. "Dia bekerja untuk Anda. Dia tahu terlalu banyak. Jadi, Anda pikir saya ingin membungkamnya?" Jaya mengawasiku. Aku tidak menjawab secara langsung. Kopi datang, uapnya naik di antara kami. Jaya mengangkat cangkirnya dan menyeruputnya. "Apa yang Anda inginkan?" Itu adalah pertanyaan langsung. Aku memberikan jawaban langsung. "Saya ingin Anda meninggalkan Citra dan anak itu sendirian." Jaya meletakkan cangkirnya. "Sebagai gantinya, saya akan memberikan apa yang sebenarnya Anda inginkan," kataku menatapnya, ekspresinya sedikit berubah. "Dan menurut Anda apa yang saya inginkan?" Aku memiringkan kepalaku. "PT Suryadi Karya." Dia tidak berkata apa-apa, tapi aku melihat secercah cahaya di matanya. Aku melanjutkan, "Anda sudah lama mengincar perusahaan itu, tapi Anda tidak ingin bergerak secara langsung." Jaya tersenyum tipis. "Anda menyelidiki saya?" "Tidak perlu menyelidiki," kataku dengan tenang. "Hanya perlu mengamati. Anda adalah pria yang suka mengendalikan, dan Rio saat ini sedang lemah." Jaya mengangguk perlahan. "Anda benar." Dia mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di meja. "Tapi mengapa Anda membantu saya?" Aku melihat keluar jendela. Di seberang jalan, Rio masih berdiri di depan hotel. Lampu kuning membuatnya terlihat lebih tua, lebih lelah.
15 tahun, kataku. Selama 15 tahun, saya adalah istrinya. Jaya tetap diam. Saya tidak akan melihatnya menghancurkan segalanya dan kemudian pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Jaya tertawa pelan. Anda lebih kejam dari yang saya bayangkan. Aku kembali menatapnya. Jadi, apakah Anda? Kami saling menatap selama beberapa detik. Akhirnya, Jaya bertanya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Menjaga Citra dan anak itu aman, kataku. Sedangkan untuk PT Suryadi Karya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jaya mengerutkan kening. Wewenang apa yang Anda miliki? Aku mengambil sebuah berkas dari tasku dan meletakkannya di meja. 30% saham yang Rio jaminkan kepada saya. Saya sudah memiliki 40% sebelum itu. Jaya melihat berkas itu. Jadi 70%. Aku mengangguk. Cukup untuk membuat keputusan. Jaya diam sangat lama, lalu dia tertawa. Clara, Anda benar-benar wanita yang tangguh. Aku tidak menyangkalnya. Dia mendorong berkas itu kembali ke arahku. Baiklah, saya setuju. Tepat saat itu, ponselku bergetar. ID penelepon menunjukkan nama Rio. Aku berhenti, lalu menjawab, suaranya serak. Clara, aku tahu kamu di mana. Aku tidak terkejut. Jadi, jika kamu pikir kamu sudah menang, kamu salah, katanya pelan. Aku menunggu. Kamu melupakan satu hal, lanjut Rio. Aku masih ayah Adam. Tanganku mengencang mencengkeram ponsel. Apa yang ingin kamu katakan? Rio tertawa. Besok, aku akan mengajukan hak asuh. Sebelum aku sempat menjawab, dia menutup telepon. Kafe itu kembali hening. Jaya menatapku. Masalah? Aku meletakkan ponselku. Perasaan tidak enak muncul untuk pertama kalinya. Aku tahu Rio bisa kehilangan uang, kehilangan perusahaannya, tapi jika dia menargetkan Adam, permainan ini akan menjadi jauh lebih berbahaya. Aku melihat keluar jendela. Malam di Jakarta belum berakhir, dan sepertinya pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku meletakkan ponselku di meja, tapi ketenangan yang kurasakan beberapa saat sebelumnya telah menguap. Kata-kata terakhir Rio bergema di benakku. Aku masih ayah Adam. Itu bukan ancaman kosong. Secara hukum, kedua orang tua memiliki hak. Jika Rio benar-benar bertekad untuk membawa ini ke pengadilan, semuanya akan menjadi jauh lebih rumit. Jaya menatapku sejenak. Mantan suamimu? Aku mengangguk. Dia akan menuntut hak asuh putra kami. Jaya mengangkat alisnya. Anak laki-laki yang tadi. Dia terdiam beberapa detik. Lalu bertanya, berapa umurnya? 14 tahun. Jaya bersandar di kursinya. Pada usia itu, pengadilan biasanya mempertimbangkan keinginan anak. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu Rio bukan tipe orang yang melakukan hal kosong. Jika dia mengangkat masalah ini, itu berarti dia punya rencana. Aku melihat keluar jendela. Area di depan Grand Indonesia kini hampir sepi. Rio dan Ibu Ratna sudah pergi. Mereka sudah pergi, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti. Jaya menyeruput kopinya. Apakah Anda takut? Aku menatapnya. Tidak, tapi saya tidak suka pertengkaran kotor. Jaya tersenyum dingin. Anda sudah dalam permainan. Anda tidak bisa berharap tetap bersih. Aku tidak membantah karena dia benar. Begitu Rio memutuskan untuk melawan, dia akan menggunakan senjata apapun yang dia miliki. Jaya berdiri. Anda harus beristirahat. Saya akan meminta orang-orang saya mengawasi Citra. Aku mengangguk, terima kasih. Dia berhenti. Jangan berterima kasih dulu, kemitraan kita baru saja dimulai. Aku mengerti maksudnya. Dalam bisnis, tidak ada makan siang gratis. Jaya meninggalkan kafe lebih dulu, sedan hitamnya dengan cepat menghilang ke lalu lintas malam yang sepi. Aku duduk beberapa menit lagi sebelum bangkit sendiri. Udara malam semakin dingin, hampir tengah malam ketika aku kembali ke apartemen. Adam masih terjaga. Dia duduk di sofa, sebuah buku terbuka di depannya, meskipun jelas dia tidak membaca. Begitu aku masuk, dia berdiri. Ibu, aku melepas mantelku dan meletakkannya di kursi. Mengapa kamu belum tidur? Aku menunggumu, katanya.
Aku berjalan mendekat dan dengan lembut mengacak-acak rambutnya. Maaf, tidak apa-apa. Adam ragu sejenak, lalu bertanya, Ibu bertemu dengan Pak Jaya? Aku mengangguk. Ya. Dia diam beberapa detik. Dia seperti apa? Aku berpikir sejenak. Sulit ditebak. Adam mengangguk perlahan. Apakah ibu mempercayainya? Aku duduk di sofa. Tidak, tapi aku tahu apa yang dia inginkan. Adam menatapku intens. Ibu memainkan permainan berisiko tinggi, kan? Aku tertawa kecil. Kamu terdengar seperti kakekmu. Dia mengangkat bahu. Kakek selalu bilang padaku bahwa dalam bisnis, kamu harus berpikir beberapa langkah ke depan. Aku menatap putraku. Campuran kebanggaan dan kesedihan meluap di dalam diriku. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, seharusnya khawatir tentang sekolah dan teman-teman. Tapi karena orang dewasa dalam hidupnya, dia terpaksa tumbuh terlalu cepat. Ibu, kata Adam, apakah ayah benar-benar akan menuntut ibu? Aku tidak ingin berbohong. Mungkin. Adam diam cukup lama. Lalu dia berkata pelan, aku tidak akan ikut dengannya. Aku menatapnya. Kamu tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Adam mengangguk. Tapi aku tahu pikirannya masih gelisah. Aku hampir tidak tidur malam itu. Sekitar pukul 3 pagi, ponselku bergetar dengan pesan teks dari pengacaraku. Clara, pengacara Rio baru saja mengajukan mosi ke pengadilan keluarga. Dia mengajukan permohonan hak asuh dan secara resmi menentang utang 30 miliar rupiah. Aku membaca pesan itu tanpa terkejut. Rio bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Hanya dalam satu malam, aku bangkit dan berjalan ke balkon. Kota itu hening pada pukul 3 pagi, hanya beberapa mobil yang lewat di jalan di bawah. Aku teringat kembali ke tahun-tahun awal pernikahanku dengan Rio. Dia tidak seperti ini dulu. Dia dulu bilang padaku bahwa keluarga adalah hal yang paling penting. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Semuanya telah berubah. Pagi berikutnya, tepat ketika aku bersiap-siap mengantar Adam ke sekolah, bel pintu berdering. Pak Budi membukanya dan menemukan dua pria berjas. Salah satunya mengangkat lencana. Kami dari kantor hukum yang mewakili Bapak Rio Suryadi. Aku melangkah maju. Ada apa? Pria itu menyerahkan sebuah amplop padaku. Ini adalah pemberitahuan resmi. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan pengajuan pengadilan. Rio meminta pengadilan untuk sementara membekukan beberapa asetku dan meninjau hak asuh Adam. Adam berdiri di belakangku, melihat dari kertas-kertas ke wajahku. Ibu, aku menoleh padanya. Dia benar-benar melakukannya. Aku melipat kertas-kertas itu. Ya. Jadi, apa yang akan ibu lakukan? Tanya Adam dengan tenang. Aku menatap putraku dan berkata perlahan, aku akan menunjukkan pada ayahmu bahwa beberapa hal tidak bisa diambil hanya karena kamu menginginkannya. Adam. Sedikit mengangguk. Tidak ada air mata di matanya, hanya tekad yang tenang yang mencerminkan tekadku. Aku tahu bahwa mulai hari ini, pertarungan ini tidak lagi hanya antara aku dan Rio. Itu adalah pertarungan untuk melindungi keluarga kecil yang tersisa. Dan aku tahu bahwa sementara Rio baru saja bergerak, dia tidak tahu bahwa aku sudah siap untuk beberapa langkah berikutnya. Pagi itu, hujan ringan turun di atas Jakarta. Tetesan-tetesan kecil menelusuri garis-garis tipis panjang di jendela mobil seperti benang-benang tak terhitung yang membentang tanpa batas. Aku duduk di belakang dengan Adam di sampingku. Dia mengenakan seragam sekolahnya, ranselnya rapi di pangkuannya. Wajahnya tenang, tapi matanya lebih muram dari biasanya. Kami tidak pergi ke sekolah hari ini. Kami menuju sesi pertama di pengadilan keluarga. Pengacaraku, Bapak Hadi, telah menelepon pagi-pagi sekali. Dia mengatakan pihak Rio menuntut sidang mediasi darurat, dengan alasan urgensi perselisihan hak asuh dan aset. Mobil berhenti di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu adalah bangunan tua berwarna abu-abu, tapi memancarkan suasana keseriusan. Tangga lebar menuju pintu masuk utama. Tidak banyak orang yang datang dan pergi, tapi setiap orang yang lewat menunjukkan ekspresi tegang. Pak Budi membukakan pintu untuk kami. Saya akan menunggu di sini, Ibu Clara. Aku mengangguk. Adam keluar lebih dulu dan menungguku.
Saat kami menaiki tangga, aku melihat Rio. Dia berdiri di bawah serambi, mengenakan setelan hitam, rambutnya rapi tersisir seolah dia masih seorang CEO. Di sampingnya berdiri ibunya, Ibu Ratna, dan seorang pria parubaya, yang kuanggap pengacaranya. Rio melihat, dan tatapannya langsung dingin. Ibu Ratna menatapku, wajahnya tidak lagi angkuh, tapi masih dipenuhi kebencian. Adam dengan lembut meremas tanganku. Ibu, aku baik-baik saja, aku mengangguk. Ayo masuk. Kami memasuki lobi gedung pengadilan. Bapak Hadi sudah menunggu. Dia mengenakan jas abu-abu dan kacamata. Sikapnya tenang dan terkumpul. Clara. Dia melirik Adam dan mengangguk. Kamu ikut juga, nak? Adam menjawab dengan sopan. Halo, Pak. Bapak Hadi meletakkan tangan di bahunya. Hari ini, yang harus kamu lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang kamu inginkan. Adam mengangguk. Ya, Pak. Ruang mediasi berada di lantai 2. Itu adalah ruangan kecil dengan meja panjang di tengah. Seorang hakim parubaya duduk di kepala meja dengan seorang panitera di sampingnya. Rio dan pengacaranya duduk di satu sisi. Bapak Hadi dan aku duduk di seberang mereka. Adam duduk di sampingku. Hakim melihat sekeliling ruangan. Hari ini, kita di sini untuk membahas 2 masalah. Pertama, perselisihan aset, dan kedua, hak asuh Adam Suryadi. Suaranya tenang tapi tegas, tidak meninggalkan keraguan tentang keseriusan proses persidangan. Pengacara Rio berbicara lebih dulu. Yang mulia, klien saya percaya perjanjian pinjaman 30 miliar antara Bapak Rio dan Ibu Clara mengandung beberapa ketidakberesan. Kami meminta peninjauan legalitasnya. Bapak Hadi tersenyum kecil. Kami telah menyerahkan kontrak lengkap yang sudah dilegalisir yang ditandatangani oleh Bapak Rio sendiri. Dia meletakkan sebuah berkas di meja. Hakim membalik beberapa halaman dan mengangguk. Pengadilan akan meninjau masalah ini nanti. Dia menatap Rio. Mari kita bahas masalah hak asuh. Rio segera duduk lebih tegak. Yang mulia, saya adalah ayah Adam. Saya memiliki hak untuk merawat dan membesarkan putra saya. Aku tidak berkata apa-apa. Hakim menoleh pada Adam. Anak muda, kamu berusia 14 tahun. Benarkah? Adam mengangguk. Ya, Yang mulia. Kamu ingin tinggal dengan siapa? Tanpa ragu, Adam berkata, aku ingin tinggal dengan ibuku. Jawabannya tegas. Rio langsung menyela. Yang mulia, dia hanyalah anak-anak. Dia dipengaruhi oleh ibunya. Pengacaranya menambahkan, klien saya percaya Ibu Clara bukan wali yang cocok. Mengingat keterlibatannya dalam perselisihan keuangan besar, Bapak Hadi dengan tenang membalas. Ibu Clara memiliki penghasilan stabil dan aset yang jelas. Tidak ada alasan untuk menyatakan dia tidak cocok. Rio menatapku, matanya penuh pembangkangan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membungkam seluruh ruangan. Yang mulia, ada satu hal lagi yang perlu saya katakan. Hakim menatapnya. Silakan. Rio menarik napas dalam-dalam. Saya punya alasan untuk percaya bahwa Adam mungkin bukan putra kandung saya. Pernyataan itu menghantamku seperti pukulan fisik. Ruangan itu hening. Adam menoleh menatap Rio, matanya terbelalak tidak percaya. Sebelum aku sempat berbicara, Bapak Hadi menyela, Bapak Rio, Anda harus sangat berhati-hati dengan kata-kata Anda. Rio mengabaikan pengacara itu, matanya terkunci padaku. Clara, bisakah kamu bersumpah bahwa dia adalah putra kandungku? Tanganku mengepal. Apa yang kamu maksud? Rio tertawa dingin. 15 tahun yang lalu, tepat saat kamu hamil Adam, kita bertengkar hebat. Kamu kembali ke rumah orang tuamu selama hampir 3 bulan. Ruangan itu hening. Siapa yang tahu apa yang terjadi selama waktu itu? Lanjutnya, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran yang menjijikkan bahwa Rio rela menghancurkan putranya sendiri untuk menyakitiku. Adam duduk tak bergerak di sampingku. Aku meletakkan tangan di bahunya. Bapak Hadi berdiri. Yang mulia, ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan memfitnah. Saya menuntut tes DNA, kata Rio segera. Udara di ruangan itu menjadi berat. Hakim menatapku,
Ibu Clara, apakah Anda punya tanggapan? Aku menatap Rio, pria yang menjadi suamiku selama 15 tahun. Pria yang dulu memeluk Adam saat masih bayi kini menggunakan anak itu sebagai senjata. Aku berbicara perlahan dan jelas. Saya setuju. Rio sejenak terkejut, mungkin tidak menyangka jawaban secepat itu. Aku menatapnya lurus ke mata. Jika Anda ingin tes, kita akan melakukannya. Tapi Anda harus ingat. Aku berhenti. Setelah kebenaran terungkap, tidak ada jalan kembali. Rio mencemooh. Saya tidak perlu kembali. Hakim mengetuk palunya dengan ringan. Pengadilan mengabulkan permintaan tes DNA. Adam tetap diam. Aku menoleh padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menatapku, tatapannya mengejutkan. Ibu, aku tidak peduli. Aku meremas tangannya karena aku tahu bahwa apapun hasilnya, Adam adalah putraku. Tapi aku juga tahu Rio baru saja memainkan kartu jahat, yang bisa membalikkan segalanya. Pertarungan ini baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Ruang mediasi tetap hening setelah hakim mengumumkan keputusan untuk tes DNA. Suasana begitu berat hingga kamu bisa mendengar pena panitera menggores halaman-halaman berkas. Rio duduk di seberangku. Opkamendas Krim Andan Pri, bersandar di kursinya dengan tangan bersedekap. Tatapannya campuran tantangan dan antisipasi. Dia mungkin percaya bahwa hanya dengan melemparkan keraguan ini sudah cukup untuk membuatku kacau. Tapi kekhawatiran utamaku adalah Adam. Aku melirik putraku. Dia masih duduk tegak sempurna, tangannya bersandar di lutut. Ekspresinya begitu tenang sehingga tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Hakim menatap Adam. Kamu tidak perlu stres, nak. Tes ini hanya untuk mengklarifikasi fakta. Adam mengangguk. Saya mengerti, Yang Mulia. Suaranya tidak goyah, tapi aku tahu ini tidak mudah baginya. Bapak Hadi mencondongkan tubuh dan berbisik. Clara, ini tidak akan secara signifikan memengaruhi putusan hak asuh jika Adam masih mempertahankan keinginannya untuk tinggal bersamamu. Aku mengangguk. Aku tahu, tapi aku mengerti. Motif Rio bukan hanya untuk memenangkan hak asuh. Itu adalah untuk menghancurkan segalanya. Sesi mediasi berakhir lebih cepat dari yang kuduga. Pengadilan menginstruksikan kami untuk pergi ke laboratorium forensik kota sore itu juga untuk memberikan sampel DNA. Saat kami keluar dari ruangan, Rio segera mendekatiku. Clara, aku berhenti. Ada apa lagi? Dia menatapku lurus ke mata. Kamu sama sekali tidak takut? Kamu takut apa? Balasku. Dia menyeringai dingin. Kebenaran? Apakah kamu benar-benar mencari kebenaran? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Ibu Ratna berdiri di belakangnya. Wajahnya topeng ketegangan dan kekhawatiran. Rio, apakah ini benar-benar harus begitu terbuka? Rio menoleh padanya. Ibu, tidakkah ibu lihat? Dia selalu berperan sebagai orang yang benar. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Ibu Ratna menatapku, tatapannya sedikit goyah. Mungkin dia akhirnya menyadari sejauh mana ini telah pergi. Adam, yang berdiri di sampingku, tiba-tiba berbicara. Ayah, Rio berhenti. Ada apa? Apakah ayah benar-benar ingin tahu? Tanya Adam. Rio mengerutkan kening. Pertanyaan macam apa itu? Adam menatap langsung padanya. Bagaimana jika saya bukan putra ayah? Pertanyaan itu menggantung di koridor yang sunyi. Rio mencibir. Kalau begitu semuanya akan jauh lebih jelas. Adam sedikit mengangguk. Saya mengerti. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi aku melihat perubahan di matanya. Seolah sebuah pintu di dalam dirinya baru saja tertutup untuk selamanya. Sore itu, kami pergi ke laboratorium forensik. Sebuah bangunan kecil di dekat rumah sakit kota. Bagian dalamnya bersih dan tenang. Seorang teknisi membawa kami ke sebuah ruangan untuk mengambil sampel. Prosedurnya sederhana. Usapan pipi dari Rio, usapan pipi dari Adam. Selesai dalam hitungan menit. Teknisi memberitahu kami bahwa hasilnya akan siap dalam 2 hari. Ketika kami meninggalkan pusat itu, langit Jakarta mulai cerah. Genangan air di pagi hari memantulkan sinar matahari sore yang pucat. Rio berdiri di pintu masuk dan menoleh padaku. Dalam 2 hari,
Kita akan tahu. Aku tidak menjawab. Adam memegang tanganku. Ibu, aku ingin pulang. Aku mengangguk. Ayo pergi. Pak Budi sudah menunggu dengan mobil. Begitu kami masuk, ponselku berdering. ID penelepon menunjukkan Jaya. Aku menjawab, Pak Jaya, suaranya dalam. Saya dengar Anda di pengadilan hari ini. Aku sedikit terkejut. Berita cepat menyebar. Jaya tertawa pelan. Jakarta adalah kota kecil. Saya juga dengar dia menuntut tes DNA. Aku melihat keluar jendela. Betul. Ada jeda di ujung sana. Apakah Anda yakin? Tanyanya. Aku tahu apa yang dia tanyakan. Saya yakin. Jawabku dengan tenang. Kalau begitu dia baru saja menggali kuburannya sendiri, kata Jaya pelan. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Anda harus bersiap, lanjutnya. Saya tidak berpikir dia sudah selesai. Aku tidak terkejut, aku tahu itu. Ketika aku menutup telepon, Adam menatapku. Itu Pak Jaya, apa yang dia katakan? Aku berpikir sejenak. Dia bilang, ayahmu tidak akan berhenti. Adam mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mobil melintasi jembatan di atas sungai Ciliwung. Airnya berkilauan di bawah cahaya sore. Adam menatap keluar jendela cukup lama, lalu berkata, Ibu, bagaimana jika hasilnya tidak seperti yang kita duga? Aku menoleh menatapnya. Apa yang kamu pikirkan? Adam diam sejenak. Aku hanya berpikir, ayah sangat siap untuk mengatakan itu di depan hakim. Mungkin dia benar-benar percaya itu. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Kamu adalah putraku. Adam menatapku dan aku melihat sesuatu melunak di matanya. Ya, dia mengangguk. Itu saja yang penting. Aku kembali menatap jalan di depan. 2 hari. Hanya dalam 2 hari. Kebenaran akan terungkap. Tapi aku tahu, terlepas dari hasilnya, perang ini jauh dari selesai karena Rio bukan tipe orang yang menerima kekalahan. Dan aku juga tidak. 2 hari menunggu hasil DNA berlalu lebih lambat dari yang kubayangkan. Jakarta tetap ramai seperti biasa, lalu lintas mengalir di jalan-jalan yang familiar. Tapi bagiku, semuanya terasa tertahan dalam waktu. Panggilan dari pengacaraku, tumpukan dokumen hukum, bisikan yang menyebar di komunitas bisnis. Semuanya berputar pada satu hal. Keluarga Suryadi telah hancur. Dan hari ini, semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi hari ketiga, Bapak Hadi meneleponku. Clara, lab sudah memiliki hasilnya. Aku berdiri di balkon apartemenku, melihat ke bawah ke sungai. Mendengar kata-katanya, aku hanya menjawab, kita langsung ke gedung pengadilan, kan? Ya, mereka sudah mengirim hasilnya langsung ke hakim. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Adam sedang sarapan di meja. Dia selalu bangun pagi, membuat sereal dan roti panggangnya sendiri. Wajahnya tenang, tapi aku tahu dia sedang menunggu. Ibu, katanya. Hasilnya keluar hari ini, kan? Aku mengangguk, ya. Dia menggigit roti panggang dan mengunyah perlahan. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak khawatir. Aku menatapnya. Benarkah? Dia mengangkat bahu. Aku sudah bilang padamu. Aku putra ibu. Kata-katanya menenangkan rasa sakit yang dalam di hatiku. Kami tiba di gedung pengadilan pukul 9 pagi. Koridor lantai 2 lebih ramai dari sebelumnya. Aku mengenali beberapa wajah dari kalangan bisnis Jakarta. Berdiri agak jauh, kemungkinan tertarik oleh berita skandal itu. Rio sudah ada di sana. Dia berdiri di samping Ibu Ratna, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih penuh perhitungan. Ketika dia melihat Adam dan aku mendekat, dia hanya menatap, tidak berkata apa-apa. Kami masuk ke ruangan. Hakim sudah duduk. Sebuah amplop besar tersegel di meja di depannya. Aku melihat amplop itu. Di dalamnya ada jawaban untuk segalanya. Hakim melihat sekeliling ruangan. Mari kita mulai. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan laporannya. Ruangan itu hening. Bahkan suara gemerisi kertas terdengar keras. Rio duduk tegak. Tangannya rata di meja. Ibu Ratna mencengkeram lengan putranya. Wajahnya tegang karena cemas. Adam duduk di sampingku. Punggungnya tegak. Hakim membaca dengan jelas.
Hasil analisis DNA antara Bapak Rio Suryadi dan Adam Suryadi menunjukkan, dia berhenti sejenak. Kemungkinan 99,99% hubungan biologis ayah anak. Ketegangan di ruangan itu seolah menghilang dalam hembusan napas kolektif yang sunyi. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Aku tidak pernah meragukan hasilnya, tapi mendengarnya terkonfirmasi masih terasa seperti beban yang terangkat. Adam melirikku, sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyum tipis. Rio, bagaimanapun, benar-benar membeku. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya. Pengacaranya terlihat sama terkejutnya. Rio, ini adalah hasil resmi. Rio bangkit berdiri. Ini kesalahan, pasti. Hakim mengetuk palunya dengan ringan. Bapak Rio, lab ini adalah fasilitas yang terakreditasi negara. Hasilnya mengikat secara hukum. Rio menatapku tajam. Matanya dipenuhi amarah. Aku hanya membalas tatapannya dengan tenang. Adam yang berbicara selanjutnya, Ayah. Seluruh ruangan menoleh padanya. Dia berkata pelan, sekarang ayah tahu kebenarannya. Rio mengepalkan tangannya, tidak menjawab. Ibu Ratna menghela napas lega secara tiba-tiba. Oh, terima kasih Tuhan. Dia menatap Adam, ekspresinya campuran lega dan kebingungan, tapi belum berakhir. Hakim meletakkan kertas itu dan melanjutkan. Sekarang setelah masalah ini selesai, pengadilan akan mempertimbangkan pengaturan hak asuh berdasarkan keadaan saat ini. Bapak Hadi berdiri. Yang mulia, Adam telah dengan jelas menyatakan keinginannya untuk tinggal dengan ibunya. Rio segera keberatan. Saya juga punya hak. Hakim menatapnya. Bapak Rio, situasi keuangan Anda saat ini sedang dalam perselisihan yang signifikan. Rio menggertakkan giginya. Tapi saya masih ayahnya. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Semua orang menoleh. Seorang pria masuk mengenakan mantel hitam, tinggi dan mengesankan, matanya tajam dan dingin. Jaya. Aku tidak terkejut melihatnya. Tapi Rio benar-benar terkejut. Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jaya masuk dengan tenang. Saya di sini sebagai saksi. Terdengar bisikan di seluruh ruangan. Hakim bertanya. Dan Anda ini siapa? Jaya menyerahkan kartu namanya. Nama saya Jaya. Hakim melirik kartu itu dan mengangguk. Apa yang ingin Anda katakan? Jaya menatap Rio. Saya kebetulan tahu sesuatu tentang kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan anak. Rio menggeram. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jaya tidak menatapnya. Dia berbicara langsung kepada Hakim. Saya memiliki bukti bahwa Bapak Rio sangat berutang kepada beberapa investor lain. Rio menjadi pucat. Saya keberatan. Jaya mengeluarkan sebuah berkas dari saku mantelnya. Ini adalah perjanjian pinjaman dari 3 perusahaan lain. Dia meletakkannya di meja, dan semuanya sudah jatuh tempo. Ruangan itu heboh dengan bisikan. Hakim mengambil berkas itu dan memindainya dengan cepat. Dia menatap Rio. Bapak Rio. Apakah ini benar? Rio terdiam. Ibu Ratna menatap putranya, wajahnya pucat pasi. Rio, kamu punya pinjaman lagi? Dia menundukkan kepalanya. Jawabannya jelas. Jaya melirikku, ekspresinya tidak terbaca. Aku tahu dia baru saja memainkan kartunya pada saat yang tepat. Hakim meletakkan berkas itu. Dengan situasi keuangan seperti ini, pengadilan harus mempertimbangkan ini dengan sangat hati-hati. Rio merosot di kursinya, wajahnya pucat. Aku menatapnya, bukan dengan rasa kemenangan, tapi dengan kelelahan yang dalam dan mendalam, karena aku tahu saat itu bahwa pernikahan kami yang berusia 15 tahun benar-benar dan akhirnya berakhir. Ruang mediasi pengadilan, yang sudah tegang, semakin mencekam setelah Jaya meletakkan daftar utang Rio di meja. Hakim memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat, ekspresinya semakin muram dengan setiap halaman yang dibalik. Panitera condong ke depan, mata terbelalak melihat angka-angka dan stempel jatuh tempo merah. Rio duduk di seberangku, postur tubuhnya merosot. Pembangkangan yang dia tunjukkan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh wajah pucat pasi. Tangannya yang bersandar di meja mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Ibu Ratna di sampingnya tampak sangat lelah. Rio, katakan sesuatu, apa semua ini? Suaranya adalah bisikan yang gemetar. Rio tidak menjawab. Matanya terpaku pada kertas-kertas yang memberatkan di depan hakim. Hakim meletakkan berkas itu dan menatap Rio. Bapak Rio, perjanjian pinjaman ini semuanya atas nama Anda. Jumlah totalnya melebihi 40 miliar rupiah. Apakah Anda punya penjelasan? Rio membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pengacaranya sendiri tampak bingung. Dia mengacak-acak kertas-kertasnya sebelum berkata, Yang Mulia, kami akan membutuhkan waktu untuk memverifikasi dokumen-dokumen ini. Jaya, yang masih berdiri, berbicara dengan nada datar. Saya telah menyediakan salinan yang dilegalisir. Saya dapat menunjukkan aslinya jika pengadilan membutuhkannya. Rio berputar di kursinya. Mengapa kamu melakukan ini? Suaranya serak karena amarah yang tidak terselubung. Jaya hanya mengangkat bahu. Saya hanya memberikan informasi. Rio tertawa hampa. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu inginkan? Jaya tidak menanggapi, hanya menatap mata Rio dengan dingin yang mengganggu. Hakim mengetuk meja dengan ringan. Tenang. Dia menoleh padaku. Ibu Clara, apakah Anda punya tambahan? Aku berdiri. Yang Mulia, selain utang 30 miliar rupiah yang ditandatangani Bapak Rio dengan saya, pinjaman-pinjaman lain ini membuktikan bahwa situasi keuangannya sangat tidak stabil. Saya tidak percaya dia berada dalam posisi yang cukup stabil untuk menafkahi Adam. Ruangan itu hening. Tiba-tiba, Rio melompat berdiri. Clara. Suaranya serak. Kamu pikir kamu sudah menang? Aku menatapnya. Apa yang ingin kamu katakan? Dia bernapas berat, seolah berjuang menahan ledakan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Aku hancur. Aku bangkrut. Ibu Ratna tersentak. Rio tidak menatapnya. Dia menatap langsung padaku. Kamu menginginkan PT Suryadi Karya, kan? Kamu menginginkan semua asetku. Dia tertawa, suara yang melengkung dan pecah. Baiklah. Ruangan menahan napas. Tapi aku tidak akan membiarkanmu tenang. Lanjutnya. Suaranya tiba-tiba tenang dan menakutkan. Aku mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Rio menoleh pada hakim. Yang Mulia, saya menarik permohonan hak asuh saya. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Pengacaranya menoleh padanya dengan kaget. Rio, kamu tidak bisa membuat keputusan seperti itu sekarang. Rio melambaikan tangannya. Aku bilang, aku menariknya. Dia menatap Adam dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, ekspresinya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Adam, anak laki-laki itu berdiri. Ya. Rio menatap putranya lama, dalam keheningan. Aku tidak akan melawan ibumu lagi. Ruangan itu hening. Adam tidak berkata apa-apa. Aku tidak berkata apa-apa. Tapi perasaan tidak enak merayapiku. Ini bukan seperti Rio. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dia menoleh padaku. Clara, kamu menang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku. Dia tersenyum kecil yang mengerikan. Tidak ada. Hanya saja. Mulai sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Kalimat itu mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhku. Hakim membuat beberapa catatan dan berkata, jika Bapak Rio menarik permohonannya, pengadilan akan melanjutkan dengan masalah terkait aset. Baik, kata Rio. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ibu Ratna bergegas berdiri. Rio, mau kemana? Dia tidak menoleh ke belakang. Satu-satunya jawabannya adalah satu kata. Pulang. Pintu ruang mediasi tertutup di belakangnya, meninggalkan kekosongan aneh. Bapak Hadi menatapku. Clara, sepertinya dia sudah menyerah. Aku menggelengkan kepala. Tidak, dia bukan tipe orang yang menyerah. Jaya, yang masih berdiri di belakang, menambahkan perlahan. Dia benar. Aku menoleh padanya. Menurut Anda apa yang akan dia lakukan? Jaya menatap pintu yang baru saja tertutup. Orang yang kehilangan segalanya cenderung melakukan hal-hal yang paling tidak terduga. Adam berdiri di sampingku. Ibu, bisiknya. Ayah bilang dia tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Aku meremas tangannya dengan lembut.
Jangan pikirkan itu, tapi di dalam, aku tahu pertarungan Rio belum berakhir. Sore itu, saat Adam dan aku tiba kembali di apartemen, ponselku berdering, itu nomor tidak dikenal. Aku menjawab, suara seorang pria berkata, "Apakah ini Ibu Clara Suryadi? Ini adalah panggilan dari Bank Kota Jakarta. Kami perlu memberitahu Anda tentang sebuah transaksi." Aku mengerutkan kening. Transaksi apa? Pria itu berbicara perlahan dan profesional. Bapak Rio Suryadi baru saja menarik seluruh sisa saldo dari rekening perusahaan PT Suryadi Karya. Aku membeku. Berapa? Hampir 10 miliar. Jantungku mulai berdebar kencang. Kapan dia menariknya? Sekitar 1 jam yang lalu. Aku melihat keluar jendela. Langit Jakarta mulai gelap. Sebuah pikiran dingin dan mengerikan terbentuk di benakku. Rio baru saja mengatakan dia tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Dan sekarang dia menghilang dengan 10 miliar era. Aku tahu dengan pasti bahwa ini bukanlah akhir. Bahkan, mungkin baru saja memasuki fase paling berbahayanya. Malam itu, angin kencang melanda Jakarta, berembus kencang di sepanjang pelabuhan dan mengguncang jendela kaca besar apartemen. Aku berdiri di balkon, ponsel masih di tangan, pikiranku kalut setelah telepon dari bank. Rio telah mengambil hampir 10 miliar rupiah dan menghilang. Seorang pria yang baru saja kehilangan perusahaannya, keluarganya, dan reputasinya. Kini, berbekal sejumlah besar uang, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Aku berjalan kembali ke ruang tamu. Adam duduk di sofa dengan buku matematika, tapi jelas dia tidak membaca. "Ibu," katanya, mendongak. "Apa yang ayah lakukan?" Aku duduk di sampingnya. Dia menarik sisa uang perusahaan dan pergi. Adam diam beberapa detik. Dia akan kembali. Aku menatapnya. "Apa yang membuatmu berkata begitu?" Dia mengangkat bahu. "Ayah bukan tipe orang yang hanya kabur." Aku menghela napas. Dia benar. Rio bukan tipe orang yang menerima kekalahan dan menghilang begitu saja. Ponselku berdering. Nama di layar adalah Jaya. Aku menjawab, "Pak Jaya?" Suaranya dalam. "Saya baru saja mendengar beritanya." "Rio mengambil uang itu? Anda sudah tahu." Jaya tertawa hampa. "Berita di Jakarta cepat menyebar. Menurut Anda apa yang dia rencanakan?" Tanyaku langsung. "Ada jeda di ujung sana. Saya tidak tahu," katanya. "Tapi Anda harus berhati-hati." Aku tahu apa maksudnya. Seorang pria yang putus asa bisa melakukan apa saja. Setelah aku menutup telepon, aku hendak mengatakan sesuatu pada Adam ketika ponselku berdering lagi. Kali ini itu nomor Rio. Aku menatap layar sejenak. "Ibu," kata Adam, melihat keraguanku. "Angkatlah." Aku mengangkatnya. "Rio." Ujung telepon yang lain hening sejenak, kecuali suara angin kencang yang bersiul melalui telepon. "Clara." Suaranya anehnya tenang. "Kamu di mana?" tanyaku. Dia tertawa kecil, tanpa kegembiraan. "Sebuah tempat yang kamu kenal dengan sangat baik." Jantungku berdebar kencang. "Apa yang kamu inginkan?" Dia tidak langsung menjawab. Lalu dia berkata, "Aku ingin bertemu denganmu sekarang." Aku mencengkeram ponsel lebih erat. "Di mana?" "Rumah lama," kata Rio pelan. "Rumah di Menteng. Rumah yang sudah kutempati selama 15 tahun. Yang kami diperintahkan untuk kosongkan dalam 3 hari. Kamu ada di sana?" tanyaku. "Ya." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Datanglah sendiri." Aku mengerutkan kening. "Kenapa?" "Karena Adam ada di sini bersamaku," katanya. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku merinding. "Apa yang kamu katakan?" "Aku menjemputnya," kata Rio jelas. Aku menoleh cepat menatap Adam. Dia duduk tepat di sampingku. "Rio, kamu gila." Dia diam. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat darahku membeku. "Aku berbicara tentang putra yang lain, Rizky." Aku melompat berdiri. "Apa yang kamu lakukan pada anak itu?" Rio tertawa. "Aku tidak melakukan apa-apa. Dia hanya di sini bersamaku. Aku berjuang untuk menjaga suaraku tetap stabil. Apa yang kamu inginkan?" "Aku ingin bicara denganmu, Clara. Tentang segalanya," katanya pelan. Aku melihat keluar jendela.
Kegelapan telah sepenuhnya menyelimuti kota. Jangan lakukan hal bodoh, Rio, dia menghela napas. Clara, pilihan apa lagi yang kumiliki? Aku terdiam. Kamu, Jaya, semua orang telah menyudutkanku, aku hanya ingin satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tanyaku. Dia tertawa hampa. Kesempatan untuk mendapatkan sedikit keadilan kembali. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dalam benaknya, semua ini adalah salahku. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Tanyaku belak-belakan. Kamu pikir aku meneleponmu untuk uang? Dia mencemooh. Aku tidak menjawab. Aku hanya ingin kamu datang ke sini. Jika tidak, dia berhenti sejenak. Maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Aku mencengkeram ponsel. Rio, jangan berani-berani menyakiti anak itu. Dia diam sejenak. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Kata-kata itu mengingatkanku pada tahun-tahun awal pernikahan kami. Dia bukan orang ini dulu, tapi orang berubah ketika mereka kehilangan segalanya. Aku akan ke sana, kataku. Aku akan menunggu, jawabnya. Panggilan berakhir. Adam sudah berdiri. Ibu, itu ayah, kan? Aku mengangguk. Dia di rumah. Alis Adam berkerut. Apa yang dia inginkan? Dia membawa Rizky. Mata Adam melebar. Dia mengepalkan tangannya. Aku ikut dengan ibu. Aku menggelengkan kepala. Tidak, kamu tetap di sini. Tidak, ibu, dia bersikeras, suaranya lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan ibu pergi sendiri. Aku menatap putraku. Saat itu, matanya bukan mata anak laki-laki berusia 14 tahun. Itu adalah mata seseorang yang siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku menghela napas. Baiklah. Aku meraih mantelku. Ayo pergi. Di luar, angin melolong. Mobil Pak Budi melaju kencang di jalan-jalan gelap. Pikiranku dikuasai oleh satu pikiran. Rio telah didorong ke ambang batas, dan orang-orang di ambang batas melakukan hal yang tak terpikirkan. Mobil berhenti di depan rumah lama Suryadi di Menteng tepat sebelum pukul 10 malam. Aku telah tinggal di rumah ini selama 15 tahun. Setiap bata, setiap langkah, setiap pohon di halaman depan begitu familiar sehingga satu pandangan membawa banjir kenangan. Tapi malam ini, tempat itu terasa berbeda. Lampu menyala di dalam, tapi halaman gelap dan kosong. Gerbang besi sedikit terbuka, berderit aneh tertiup angin. Pak Budi mematikan mesin. Ibu Clara, saya ikut dengan Anda. Aku menggelengkan kepala. Anda tunggu di luar. Pak Budi ragu, tapi akhirnya mengangguk. Adam membuka pintu dan keluar lebih dulu. Dia menatap rumah itu sejenak, lalu menoleh padaku. Ibu, ayah ada di dalam. Aku mengangguk. Ayo masuk. Kami berjalan melewati gerbang. Halaman lebih gelap dari yang kuingat. Pohon ek tua di dekat jalan setapak masih berdiri. Daun-daunnya berdesir tertiup angin. Pohon itu tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Hanya orang-orangnya yang berubah. Pintu depan terbuka. Rio berdiri di ruang tamu. Lampu di atas kepala memancarkan bayangan tajam di wajahnya. Kemejanya kusut, dasinya hilang, rambutnya berantakan. Di meja kopi di depannya ada sebotol whisky yang hampir kosong, dan Rizky ada di sana. Anak kecil itu meringkuk di sofa, memeluk bantal, wajahnya menunjukkan ketakutan. Ketika dia melihat Adam dan aku masuk, dia segera berdiri. Ibu Clara, aku bergegas menghampirinya. Rizky, aku memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah kamu baik-baik saja? Dia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku menghela napas lega. Rio mengawasi kami, senyum pahit tipis di wajahnya. Kamu masih sama. Aku menoleh padanya. Lepaskan anak itu, Rio. Dia mengambil gelasnya, menghabiskannya, dan meletakkannya. Aku tidak menahannya. Aku hanya membutuhkanmu untuk datang. Aku menarik Rizky ke belakangku. Kamu ingin bicara. Rio menatapku. Kemarahan dari gedung pengadilan telah hilang, digantikan oleh kelelahan yang dalam dan mendalam. Clara, apakah kamu ingat pertama kali kita datang ke rumah ini? Aku tidak menjawab, tapi kenangan itu langsung muncul. Kami baru saja menikah.
Rio memegang tanganku saat kami berdiri di depan rumah yang baru dibeli, berjanji ini akan menjadi tempat keluar kami menghabiskan sisa hidup kami. Dia tertawa sedih. Aku ingat berpikir saat itu bahwa aku bisa mencapai apapun. Tapi kamu menghancurkannya sendiri, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku melakukannya. Dia merosot di sofa. Aku pikir aku pintar. Aku pikir aku bisa memiliki keluarga dan kehidupan lain. Dia tertawa kering, patah. Pada akhirnya, aku kehilangan semuanya. Ruangan itu hening. Adam berdiri di sampingku, tidak berkata apa-apa. Rio menatap putranya. Adam, anak laki-laki itu membalas tatapannya. Iya, aku minta maaf, kata Rio pelan. Adam tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang ayah sesali? Rio berhenti sejenak, karena telah mengecewakanmu. Adam menatapnya lama, lalu dia berkata, ayah bilang aku bukan putra ayah. Rio menundukkan kepalanya. Aku salah. Aku hanya ingin menyakiti ibumu. Aku tetap diam. Rio mendongak lagi. Clara, katanya. Aku memikirkan banyak hal. Aku ingin balas dendam. Aku ingin menghancurkan segalanya. Dia tersenyum tipis. Tapi ketika aku melihat anak kecil ini, dia menunjuk Rizky. Aku tiba-tiba menyadari anak-anak tidak bersalah. Rizky mencengkeram lengan bajuku. Aku sudah menelepon Citra, lanjut Rio. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Aku menatapnya. Kalau begitu mengapa kamu memanggilku ke sini? Rio berdiri dan berjalan perlahan ke meja. Dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah folder. Dia menyerahkannya kepadaku. Ini adalah dokumen transfer. Aku membukanya. Itu adalah dokumen untuk menjual sisa sahamnya di PT Suryadi Karya. Penerimanya adalah aku. Aku menatapnya. Mengapa kamu melakukan ini? Dia tersenyum. Perusahaan ini selalu dipegang olehmu. Aku hanyalah orang yang merusaknya. Dia menghela napas. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku diam. Dia menoleh pada Adam. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Tapi, dia berhenti sejenak. Aku harap ketika kamu dewasa, kamu akan ingat bahwa aku mencoba. Adam menatapnya. Kemarahan di matanya digantikan oleh ketenangan yang tenang. Aku akan mengingatnya. Rio mengangguk. Tepat saat itu, kami mendengar sebuah mobil berhenti di luar. Sesaat kemudian, Citra berlari masuk. Dia bergegas menghampiri Rizky dan memeluknya erat-erat. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, bisik Rizky. Citra menatapku. Clara, aku mengangguk. Bawa dia pulang. Dia melirik Rio sekilas, lalu mengantar Rizky keluar rumah. Ruangan itu kembali hening. Rio melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. Aku akan meninggalkan Jakarta besok. Kamu akan pergi kemana? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Ke suatu tempat untuk memulai dari awal. Dia menatapku. Clara, terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku tidak menjawab karena aku tahu cinta itu milik masa lalu yang sudah lama berlalu. Rio berjalan ke pintu. Saat dia melewati Adam, dia berhenti sejenak, tapi kemudian hanya mengangguk kecil dan pergi. Pintu depan tertutup, langkah kakinya memudar ke dalam malam. Rumah itu kembali hening. Adam berdiri di sampingku. Ibu, apakah ayah akan baik-baik saja? Aku melihat keluar ke halaman. Angin masih bertiup melalui pepohonan. Aku tidak tahu, sayang. Tapi setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Adam mengangguk. Kami berdua berjalan keluar rumah. Di langit Jakarta, awan telah terbelah. Bulan muncul, memancarkan cahaya lembut dan damai. Aku memegang tangan putraku. 15 tahun pernikahan telah berakhir dalam satu malam yang penuh gejolak. Tapi dari malam itu, kehidupan baru dimulai. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi penderitaan, hanya kami berdua dan jalan di depan. Refleksi penutup. Saat kisah ini berakhir, kita disuguhkan dengan berbagai emosi. Ini bukan hanya kisah pernikahan yang hancur, tapi perjalanan panjang melalui kepercayaan yang terkikis, penderitaan yang diam, dan akhirnya pemulihan yang kuat.
Yang paling menarik bukanlah pertanyaan tentang benar dan salah, tapi bagaimana setiap karakter memilih untuk menghadapi krisis mereka. Sang suami, didorong oleh keserakahan dan ego, sendirian menghancurkan keluarganya sendiri. Sang ibu mertua, dibutakan oleh gagasan warisan yang kuno, memungkinkan kesalahannya. Dan sang istri, protagonis kita, memilih keheningan strategis, mengumpulkan kekuatannya hingga dia bisa bangkit dengan martabat yang tenang dan mutlak. Ada pelajaran mendalam di sini. Dalam kehidupan keluarga, pengkhianatan jarang dimulai dengan ledakan besar. Dimulai dengan pengabaian kecil, dengan asumsi bahwa orang lain tidak akan menyadarinya atau bahwa mereka hanya akan menanggungnya. Tapi justru asumsi itulah yang menanam benih kehancuran. Bagi siapapun dalam kemitraan, kisah ini adalah pengingat bahwa pernikahan bukanlah arena untuk menguji toleransi orang lain. Jangan salah mengira kebaikan pasangan sebagai izin untuk menimbulkan rasa sakit. Karena saat mereka berhenti berdebat, saat mereka terdiam, seringkali saat itulah mereka bersiap untuk pergi. Bagi orang tua, kisah ini juga berfungsi sebagai peringatan. Jangan biarkan prasangka kuno merusak keluarga Anda sendiri. Anak bukanlah alat untuk melanjutkan garis keturunan atau menjaga citra publik. Anak yang dibesarkan dengan kebaikan dan cinta, tanpa memandang jenis kelamin, adalah warisan itu sendiri. Putra dalam kisah ini sangat mencolok. Di usia 14 tahun, dia memiliki kejernihan untuk melihat yang benar dari yang salah dan keberanian untuk membela ibunya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak tidak seapatis yang sering kita kira. Mereka mengamati, mereka mendengarkan, dan mereka merasakan segalanya. Cara orang dewasa menjalani hidup mereka adalah pelajaran paling kuat yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jika saya bisa mengirim pesan kepada wanita dalam kisah ini, itu adalah ini. Anda melakukan hal yang benar. Bukan karena Anda menang, tapi karena Anda memilih untuk mempertahankan harga diri Anda. Hidup bisa mengambil banyak dari kita, tapi selama kita mempertahankan nilai kita sendiri, kita selalu memiliki kesempatan untuk memulai lagi. Adapun pria itu, harga yang dia bayar bukanlah dalam uang atau reputasi, tapi dalam kesepian yang mendalam yang akan menyusul. Beberapa kesalahan tidak dapat dibatalkan dengan permintaan maaf sederhana. Di dunia di luar kisah ini, ada banyak drama serupa yang terungkap, masing-masing dengan keadaan dan pilihan uniknya sendiri. Kisah-kisah yang kita ceritakan adalah cermin yang mencerminkan kompleksitas kehidupan dan hubungan kita sendiri,